membeli dengan cara honornya dipotong untuk mengganti beras yang sudah rusak, kemudian beras yang bagus dan yang baru ini dibagikan ke rakyat, sedangkan beras yang sudah rusak tentu itu sudah milik dari JNE, itu disimpan lama di gudang, tapi karena sudah terlalu lama, akhirnya ada inisiatif untuk dikubur. Kalau memang ada niat untuk menambah mau korupsi atau menambah keuntungan, ya kenapa dikubur? Kenapa dicurahkan begitu berasnya? Ya dijual aja lagi ke pasar diam-diam. Ini enggak kan? Ada lihat kan videonya ini, beras tersebut dicurahkan, dirusak, dibuang ke dalam tanah. Itulah bukti bahwa memang sama sekali tidak ada niat untuk korupsi atau apapun, karena memang ini beras kita, beras milik JNE. Sekali lagi, tidak ada unsur melawan hukum, tidak ada unsur beras bantuan presiden yang disalahgunakan atau dikorupsi. Rakyat semua sudah mendapatkan haknya. Coba diangkat dulu satu ke meja. Coba, angkat ya, coba angkat ini. Inilah buktinya semua. Coba. Ini Pak, taruh sini semua, ya. Minta ke atasnya. Ini adalah 247.997 KPM. Ini ada semua. Bikin boxnya ke depan semua. Angkat semua, Bos. Ya. Nah, itu dia contohnya. Ini semua tanda tangan dari ini. Ini ada semua tanda tangan rakyat penerima nih. 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 Ini semua isinya ini sama semua. Inilah bukti bahwa 100% rakyat penerima beras bantuan presiden. Inilah bukti bahwa 100% rakyat KPM, keluarga penerima manfaat atau rakyat penerima beras ini sudah menerima semuanya. Nih. Ya, apa sih? Sekali lagi inilah bukti bahwa 247.997 rakyat KPM penerima manfaat ini telah menerima beras bantuan presiden, dan ini adalah box ini semua tanda tangan ini. Tanda terima bahwa beras sudah diterima. Bahkan Kementerian Sosial sudah berkali-kali mengatakan bahwa beras itu sudah nyampe semuanya, tidak ada dirugikan pemerintah atau Kementerian Sosial atau Bulog atau presiden. Ya, ini dia nih semua nih. Ini semua buktinya. Oke, jadi sekali lagi untuk yang masih menulis bahwa apa itu? Dan sekali lagi JNE ini hanya untuk Jabodetabek. Ya, kalau ada fitnahan ke Sumatera kemana-mana itu nggak benar. Dan hanya beras. Ada yang menggosipkan telur mie itu fitnah. Sekali lagi, kenapa kasus ini meledak? Ternyata ada oknum inisial R yang merasa mengaku pemilik tanah tersebut, dan dia sudah lama bermasalah dengan siapa yang berwenang atas tanah tersebut, dan kemudian akhirnya dia tahu ada beras yang sudah rusak ditimbun di situ. Itulah dibuka ke permukaan agar viral, agar mendapat perhatian. Sekali lagi, kita JNE tidak merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut. Mau diambil itu tanahnya terserah, mau mereka berperkara serah. Ya, kita hanya meminjam waktu itu oleh petugas yang menguasai tanah. Boleh dikubur, boleh. Dan itu murni masalah perdata. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak, nggak ada kaitan sama bantuan presiden. Dia pakai fitnahan bantuan presiden ini agar kasus perdatanya mencuat. Itu fitnah, orang itu akan kita laporin. Makanya ini somasi juga. Siapapun orangnya. Ya, itu fitnah, masalah perdata nggak ada kait. Jangan dikaitkan masalah kepemilikan tanah dengan beras bantuan presiden. Masih ada yang belum? Oke, jadi sementara itu dari JNE. Sekali lagi, pointernya adalah satu, beras yang dibagikan tugas dari 199 ton, yang rusak cuma 3,4 ton atau 0,05%. Yang rusak itu sudah diganti dengan beras yang baru, dikirimkan ke rakyat. Beras yang rusak
menjadi milik JNE, kemudian oleh JNE disimpan di gudang lama, baru kemudian sesudah setahun lebih baru dibuang. Jadi JNE sama saja membuang dia punya beras sendiri. Atau sama saja kalau saya membuang berlian gua ini, siapa yang ribut? Ini kan milik saya. Jadi memang Indonesia ini paling jago bikin fitnahan. Terima kasih, kalau ada pertanyaan silakan. Yang silakan. Iya. Perkenalkan dulu Bu, dari mana Bu medianya? Selamat sore, Ya. siang menjelang sore. Ya. Mungkin bertanya juga kepada pihak JNE. Dari mana Bu? Oh, Dari mana, Bu? dari Media Citra Nusantara, nama saya Ibu Rika. Pertama kita melihat bahwa viral sekali ketika beras-beras itu hanya mungkin karena disengaja dibuat seperti tadi Pak Hotman bilang bahwa mereka foto begitu seakan-akan bahwa itu adalah bantuan yang tasnya Seolah-olah beras seperti yang itu. dicuri gitu loh. Iya. Nah pertanyaannya saya adalah ketika dari pihak JNE bersepakat untuk menguburkan beras-beras yang sudah rusak itu, apakah ada membuat macam suatu berita acara untuk internal sendiri agar bisa apabila terjadi seperti begini, maka mungkin bisa diklarifikasi bahwa hal ini kami sudah punya kesepakatan, artinya kami bikin dalam sebuah berita acara. Oke. Supaya tidak Sekarang lagi begini, menimbulkan masalah. sebenarnya Terima ada kasih. berita acara tersebut, tapi pertanyaannya begini. Beras ini kan cuma 3,4 ton. Harganya cuma 37 juta rupiah. Ini saya lupa tadi bilang. Harganya cuma 37 juta. Kalau seseorang mengubur berasnya 37 rupiah, perlu berita acara nggak? Tapi memang ada, tapi berita acara dengan SSI, karena kita kan ditunjuk. Kalau saya mengubur berlian saya, ini harganya 6 miliar. Perlu nggak saya bikin berita acara? Enggak dong. Tapi memang kebetulan khusus untuk ini dibikin berita acara dengan pihak yang menyuruh kita kerja, yaitu SSI. Ada berita acaranya. Tapi itu pun nggak ada kaitan lagi dengan Bulog, nggak ada kaitan lagi dengan kementerian, karena memang ini beras-beras kita. Dan kita tidak, tanpa ada berita acara itu, kita tidak bisa minta beras pengganti ke Bulog. Tanpa ada berita acara bahwa sekian, kenapa diminta lagi? Karena rusak. Bulog minta berita acara apa tadi? Rusak itu ada. Ada contohnya nggak? Di bawah. Ada contohnya. Jadi Bulog tidak akan mengeluarkan beras tambahan pengganti kalau tidak ada berita acara bahwa beras sudah rusak, dan siapa yang bayar ke Bulog atas tambahan beras ini? Ya JNE. Caranya gimana? Honornya dipotong. Makanya istilah debit note. Mana debit note di sini? Ini dia nih. Nah, ini dia nih. Inilah contohnya debit note. Inilah contoh di mana JNE membayar beras yang rusak dengan cara honornya dipotong. Ini namanya debit note. Jadi sekali lagi, beras yang ditanam tersebut adalah berasnya milik JNE yang dikubur karena demi higienis untuk mencegah disalahgunakan, justru untuk mencegah disalahgunakan. Kalau ini dijual ke pasaran, takutnya nanti bisa menimbulkan penyakit karena sudah rusak. Bisa saja JNE kalau mau dijual harga murah, bisa saja. Tapi ini dibuang. Jangan lagi pakai istilah ditimbun. Itu perbuatan fitnah. Dan kalau Anda sebarkan itu melalui media Anda, itu kena undang-undang ITE 4 tahun penjara. Tidak pernah ditimbun, tapi dibuang, dirusak. Beras yang sudah rusak, dibuang, dikubur. Dan penggantinya sudah dikirimkan ke rakyat. Yang bayar penggantinya siapa? JNE. Namanya 6.000 ton lebih diangkut, ya wajar dong ada kerusakan. Kena hujan antara lain. Ya, terima kasih. Ada lagi silakan. Ya, silakan. Selamat siang Bang Hotman, perkenalkan saya Raka dari detik.com. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakal diajukan Bang. Yang pertama mungkin waktu awal pihak JNE mempunyai niat untuk menguburkan beras itu tahu nggak Bang siapa pemilik lahannya? Tadi kan Bang Hotman sempat bilang ada petugas, ada izin petugas, itu petugas mana? Karena ini yang sampai sekarang juga masih menimbulkan polemik gitu Bang. Sama Satu-satu dulu ya. Oke, siap Bang.
Jadi begini, sebenarnya masalah kepemilikan tanah itu nggak relevan. Sebenarnya nggak relevan, nggak ada kaitannya dengan beras bantuan presiden. Ya, kaitannya hanya dialah yang mengekspos. Jadi JNE melihat ada tanah kosong, ada pihak yang menguasai dan menjaganya, dan minta izin boleh nggak dikubur? Ya boleh. Karena kita kan tidak mengklaim kepemilikan, jadi kita tidak periksa sertifikatnya atas nama siapa. Jadi sekali lagi, memang kita minta izin kepada pihak yang mengejaga. Kalau nggak mungkin dong. Hanya untuk menguburkan dan tidak membeli, tidak menguasai. Ya, jadi makanya kita tidak ngecek kepemilikan lagi karena kita kan tidak membeli. Dan itu kan cuma 3,4 ton. Itu di berapa dalam dikubur? 3 meter. Artinya sudah dikubur, kelihatan lagi tanahnya normal. Ini orang gara-gara dia ada sengketa keperdataan, maka dipakailah isu ini untuk agar ini jadi viral. Jadi sekali lagi, masalah kepemilikan tanah nggak ada kaitan dengan beras bantuan presiden ini. Oke bang. Selanjutnya mungkin bisa dipaparkan lebih detail gitu bang. Tadi biaya yang akhirnya dipotong dari pihak Kemensos kepada JNE berapa sama tanggungannya berapa tadi bang untuk pembayaran biaya beras itu? Oh, SSI. Jadi Kemensos dan Bulog nunjuk perusahaan swasta namanya SSI. SSI menunjuk kita untuk pengangkutannya aja. Ngerti nggak? Ya, berapa harganya? 3,4 ton itu sekitar 37 juta doang. Hanya sekitar 37 juta. Dan itu dipotong, bukan kita tidak minta ganti apa ke Bulog, tapi ini ada SSI namanya nih. Inilah debit note nih. Jadi debit artinya honor kita dipotong. 37 juta doang harganya. Ini menjadi isu nasional hanya gara-gara ada orang memviralkan ini dengan fitnahan yang sangat kelewatan. Silakan lagi. Sebelah sini dulu. Permisi, saya Novalanten dari tribunis.com. Ya. Tadi ada pertanyaan soal, ada pertanyaan soal tadi kan ada 3,4 juta ton beras dan 3,4 3,4 ton beras. bukan 34, bukan 340 Baik. seperti yang ditulis ya. Baik. 3,4 harganya cuma 37 juta. Nah, tadi juga untuk menegaskan saja bahwa katanya kan ada di beberapa pemberitaan bahwa menyebutkan ada sejumlah sembako lain seperti telur. Agak kenceng mas. Ada sejumlah sembako lain seperti telur dan tepung. Nah, itu mohon penegasannya aja. Dan untuk biaya yang ditanggung JNE itu apakah dilimpahkan ke kurir atau perusahaan demikian? Dilimpahkan ke kurir. Oh, biayanya dilimpah. Oh, Oke. udah clear sih tadi Oke, Pak. yang bikin isu ini menarik juga karena orang itu fitnahnya kelewatan. Dibilang ada telur dan minyak goreng. Ya apa kaitannya? Orang kita tidak ikut distribusi minyak goreng sama telur kok. Telurnya dari mana? Telur lain kali. Proyek dari JNE hanya beras. Dan jujur Kementerian Sosial sesudah ada fitnah tersebut sudah mengecek langsung ke lapangan dan tidak menemukan adanya minyak sama telur, yang ada telur-telur lain berjalan-jalan. Ya, jadi itu fitnah. Lagi pula JNE hanya mengangkut beras. Yang kedua apa tadi? Biayanya tadi kan betul, ini ada nih. Dipotong. Jadi misalnya honor kita misalnya 100 juta, rusak 3,4, ya udah honor kita dikurangi. Jadi dibelilah hingga kita cuma dibayar kalau 37 juta, maka contohnya sebagai contoh fiktif ya 63 kita dibayar, sedangkan beras yang baru seharga 37 juta dikirimkan ke JNE lagi, oleh JNE dikirimkan ke rakyat. Sedangkan beras yang rusak itu yang kita simpan di gudang 1 tahun lebih baru kemudian dikubur. Sudah? Apa? Dari potongan honor.
Kan kita kan SSI kan harus bayar ke kita honor. Misalnya saya udah kasih contoh tadi, misalnya untuk pengangkutan ini SSI selaku rekan pemerintah kan SSI, perusahaan SSI. Misalnya contoh wajib bayar kita 100 juta atas tagihan kita 100 juta. Tapi karena kita minta beras tambahan 37 juta, maka honor kita beras dikasih ke kita seharga 37 juta, tapi honor kita dikurangi 37 juta. Tambahan Bang, jadi karena kami perusahaan kurir distribusi, jadi honor yang dimaksud Bang Hotman tadi itu adalah honor kami untuk mengirimkan barang saja, ya, jadi transportasi, jadi bukan honor-honor lain. Oke, ada yang dari online nih, Bang, sebentar. Enggak, sorry, yang ini selain yang hadir ada yang media online juga. Ya, ini selfie dari Tirto, Bang Hotman. Pertanyaannya, Bang, beras busuk kenapa nggak dibuang ke tempat pembuangan? Kenapa malah dikubur? Gitu. Begini, halo, kenapa? Ini beras harus dijaga sensitivitasnya. Kalau nanti ini beras dibuang sembarangan, takutnya disalahgunakan orang dipakai. Apalagi kalau ada itu kan karungnya itu kan ada logo-logo ya. Apa logonya? Bansos ada. Logonya itu kan ada tulisan Bansos. Banpres, sorry. Ada tulisan Banpres. Kalau kita buang ke sembarangan tempat nanti oleh orang diambil, dijual, nanti kita yang dituduh menjualnya. Jadi memang kita simpan lama. Udah saya bilang tadi kan rusaknya itu bulan Mei baru. Oke. Rusak bulan Mei 2020, disimpan di gudang 1,5 tahun sebelum dibuang, sebelum dikubur November 2021. Rusak bulan Mei 2020 seberat 3,4 ton dari 6.199 ton. Disimpan di gudang JNE yang rusak ini 1,5 tahun, baru kemudian November 2021 dikuburkan. Kenapa dikuburkan? Untuk mencegah beras ini disalahgunakan, karena sudah busuk, takutnya nanti menimbulkan masalah, apalagi ada stempel Banpres, nanti malah JNE nanti yang dituduh. Dan yang paling utama adalah ini beras punya gue, itu aja deh. Lu punya beras di rumah, kalau lu kubur siapa yang ngurusan? Mana peduli? Nggak ada hak orang lain, tidak melanggar hukum. Kalau beras di rumah kamu, beras yang bagus pun kalau kamu kubur itu urusan kamu. Ya, ini beras yang udah rusak punya JNE dikubur, salahnya di mana? Ini beras bukan lagi bantuan presiden. Beras ini sudah berubah menjadi beras milik JNE. Beras bantuan presiden sudah dikirimkan. Ini bukan lagi beras bantuan presiden, tapi ini sudah beras rusak milik JNE dan kemudian dikubur. Sedangkan beras penggantinya yang bagus sudah dipesan, sudah dikirimkan ke rakyat. Terima kasih. Ya. Silakan. Yang tengah dulu, Pak. Tadi kiri kanan. Nah, sekarang tengah. Saya Feby, Bang, dari cnnindonesia.com. Ya. Dari Polda itu bilang kalau JNE itu dalam pendistribusian ini bekerja sama dengan perusahaan DNR. Kemensos juga bilang seperti itu. Tapi tadi perusahaannya disebut SSI ya, Bang. Jadi sebenarnya perusahaannya yang mana? Baik, saya jawab. Kerjasama kita untuk proyek distribusi beras ke keluarga penerima manfaat ini, kami hanya bekerjasama dengan SSI, ya, jadi Store Send E-Logistik Indonesia, bukan DNR. Kami bekerjasama dengan PT SSI, Store Send E-Logistik Indonesia. Agak berlambat, soalnya bahasa Batak susah didengar. Berlambat dikit. Stop. Ya. Store. Jadi kerjasamanya dengan PT Store Send E-Logistik Indonesia. Store Atau disingkat dengan SSI. Ya. Jadi bukan DNR, ya. Demikian singkat, Bang. Ya. Sorry, tadi mic-nya mana ya? Ya. Ya.
Perkenalkan, saya Gerat dari Harian Radar Depok. Saya mau tanya ke JNE-nya. Itu kan dia bilang kalau lahan itu udah dipakai parkir ya 9 tahun sama JNE, tapi bayarnya nggak ke dia yang punya pemilik lahan. Oh baik, sekali lagi, itu udah masalah keperdataan, nggak ada kaitan dengan isu nasional bantuan beras presiden ini. Jangan-jangan Anda disuruh juga sama dia. Enggak. Bilang sama dia, kalau punya nyali gugat bilang. Udah itu aja. Bilang sama dia, udah deh. Jangan banyak bawel lu bilang. Kalau lu merasa dirugikan hadapi JNE. Itu bilang aja, itu masalah keperdataan tanah. JNE nggak takut ada Hotman Paris bilang. Udah itu aja jawabannya. Jangan berkoar-koar bilang. Ya. Masalah kepemilikan tanah nggak ada kaitan sama bantuan presiden. Itu masalah. Jadi ada orang memakai fitnahan beras bantuan presiden ini untuk memperjuangkan hak milik sengketa keperdataan atas tanah pribadi. Ya, kalau orang bule bilang shut up gitu loh. Jadi Oke. Itu jawabannya. Sudah cukup ya? Udah, Ya, itu jawabannya clear sama ya? dia. Ya. Untuk- Bilang Sudah sama clear dia. ya? Sudah Bilang sama clear, dia. Pak? Ya. Sekali lagi. Bilang sama dia, shut up bahasa Bataknya, tutup mulutmu bilang. Oke, silakan Mas. Ya, selamat siang. Selamat siang semuanya. Aduh, tegang sekali ini. Selamat siang, Bang. Mungkin dari pihak JNE juga bisa menjelaskan rentetan peristiwa mulai terima dari Bulognya itu kan tadi Mei. Nah, untuk penggantiannya itu kan penguburannya 21 November. Nah, penggantiannya kapan? Apakah nunggunya tuh kapan? Nunggu setahun atau bagaimana? Jadi setiap ada kerusakan langsung diminta gantinya. Jadi rakyat tidak nunggu. Jadi setiap ada kerusakan, yang rusak dipesan baru kemudian langsung dibagikan. Sedangkan yang rusak ini diambil oleh JNE, disimpan di gudangnya 1,5 tahun, baru kemudian dikubur. Bulan Mei tahun 2020 yang rusak ini, kemudian disimpan 1,5 tahun, baru November 2021 dikubur. Jadi memang langsung, rakyat tidak pernah menunggu. Kalau Anda tidak percaya ini semua nih, ini semua tanda tangan rakyat nih. Ini semua nih, ini semua tanda tangan semua nih. Ini stempel RT RW ada semua nih. Jadi 100% rakyat sudah menerima beras bantuan presiden dan Kementerian Sosial sudah menyatakan berkali-kali, Anda bisa lihat di viral bahwa 100% rakyat sudah menerima beras yang ditransportasikan oleh JNE. Ini semua ada nih. Tanda tangan basah semua, stempel semua ada nih, ini semua nih. Ini nih dia rakyat nih semua nih. Nih. Semua ada nih. Nah, ini semua nih buktinya nih. Ada lagi? Jadi sekali lagi rusaknya itu bulan Mei 2020. Langsung pada saat itu juga langsung diganti. Tambahan juga Bang, jadi Mas, pekerjaan yang kita dapatkan untuk proyek distribusi beras ini, itu kita lakukan di bulan Mei dan Juni 2020. Ya, jadi di bulan Mei dan Juni itu kita lakukan semuanya, proses delivery tuntas. Sudah selesai. Iya, karena kontrak kita di Mei dan Juni 2020. Bagaimana? Beras kami terima dari Bulog pasti dalam kondisi yang baik. Ya, lalu karena tadi proses transportasi ada kena hujan salah satunya, ya. Tadi sudah disampaikan. Videonya pun ada lengkap, kita kena hujannya juga ada. Tapi nggak usah lah kita uraikan itu semua. Kita hanya tadi video pada saat penguburan beras. Kalau orang menimbun biasanya kan di gudang, kemudian dijual. Ini kan beras dimasukkan ke tanah, langsung dibuka karungnya, ditumpahkan begitu, kan jadi busuk kan. Jadi tidak ada niat untuk korupsi, tidak ada niat untuk mendapat untung, ya. Yang lain silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Hotman. Saya Zam dari Kumparan. Izin beberapa pertanyaan ini Bang. Yang pertama itu, dari JNE apakah sudah ada yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Dan kalau boleh tahu, itu kan siapa gitu kalau boleh tahu yang sudah diperiksa? Itu yang pertama. Langsung saya jawab dulu.
jangan pakai istilah diperiksa karena memang belum ada penyelidikan atau apa. Tapi pihak Polda proaktif, baru sekedar meminta informasi maupun Mabes, mereka proaktif untuk meminta informasi bahkan turun ke lapangan, dan saya kira itu sangat bagus mereka untuk menerangkan kepada rakyat. Jadi nggak ada istilah diperiksa, mereka hanya meminta informasi dan tentu nanti apa kelanjutannya tanyakan ke Polda atau ke Mabes. Jadi istilah diperiksa itu nggak ada. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Hotman. Terus selanjutnya ini Bang, untuk tadi kan disalurkan ke masyarakat ya. Itu kalau boleh tahu ke daerah mana aja dan itu totalnya ada berapa penerimanya ya Bang? Kan saya udah ngomong tadi di Depok total penerimanya, saya ulang lagi ya Mas ya. Penekanan aja nih Bang. Oke, kita akan belajar lagi seperti CDD. Oke. Saudara-saudara sekalian, total penerimanya adalah, tolong dicatat ya anak-anak, 247.997 KPM, keluarga penerima manfaat. Saya ulang lagi ya anak-anak, 247.997 KPM. Itu dari jumlah orangnya, keluarga. Sedangkan berat tonasenya totalnya 6.199 ton. 6.199 ton, yang rusak hanya 3,4 ton atau 0,05%. Kurang dari setengah persen karena rusak karena kena hujan. Yang rusak ini sudah kita ganti dengan cara meminta beras yang baru kita kemudian kita kirimkan ke rakyat, ke keluarga. Sedangkan beras yang rusak kita simpan. Untuk beras yang pesanan ini kita yang bayar. Artinya beras yang rusak ini kita jadi pemilik karena sudah kita ganti dengan beras yang bagus. Cukup anak-anak? Cukup Bapak, terima kasih Bapak. Ya, silakan. Selamat sore Pak Bang Hotman. Ya, saya Lukisun dari media trustnews.com. Pertanyaan saya cuma satu yang jadi ganjalan saya. Ini beras ukuran berapa kilo? Gitu aja. Terima kasih Pak Hotman. Curiga gue, lu suka ukuran ya? Lu lihat ganteng gue, lu jadi mikir ukuran ya? Sorry ya, aspri gue udah banyak ya. Siapa yang bisa jawab ini? Jawab dulu. Ukuran beras. Coba. Coba apa itu? Oke, catat ya. Ini maksudnya beras. Oke. Kantongan ini ada kantongannya, ada yang 25 kg. Ada yang 20 kg. Ada yang 5 kg. Jadi ada 3 jenis kantongannya. Ya. Ini berat loh kalau 25 kg. Kalau saya nggak usah tanya saya berapa kilogram sih. Oke, cukup ya teman-teman ya. Sudah clear? Silakan sampai puas. Sampai puas, termasuk yang fitnah, ayo silakan keluar, jangan dong. Jangan nanti sesudah itu fitnah lagi, gua WTE kan kamu nanti. Ayo yang fitnah mana, keluar lagi. Yang terutama pemilik yang merasa pengaku tanah, keluar kau sekarang. Ayo berdebat di sini dong, jangan di sana teriak-teriak ada Hotman Paris nggak berani nongol. Tes, ada beberapa pertanyaan. Andi dari Kata Data. Pertama, boleh kan ini dibuang ya akhirnya. Tadi kan salah satu concernnya, salah satu yang dikhawatirkannya adalah ini disalahgunakan, makanya dikubur. Tapi kan selain dibuang aja ke tempat pembuangan, sebenarnya kan ada fasilitas insinerator yang lebih aman sebenarnya dan ini sebut ya tidak akan terjadi. Pertama, pertanyaannya pertimbangannya kenapa ini jadinya ditimbun dan tidak dimusnahkan. Kedua, jangan pakai dihimpun dong, bolak-balik jangan dihimpun. Oke, siap. Jangan ditimbun dong, itu fitnah. Dibuang, dirusak lah ya, dikubur. Ya. Yang kedua, ini kan disimpan 1,5 tahun ya. Boleh dikasih tahu nggak pertimbangannya kenapa ini disimpan 1,5 tahun? Ini kan lama ya. Satu, ini mengeluarkan biaya penyimpanan juga,
Dua, kan ini jadi beban perusahaan juga. Kenapa disimpan 1,5 Oke, tahun? jawabannya gini. Kan setiap ngangkut itu kan ngangkut truk berangkat, ada yang rusak. Ya biasa kan dilempar dulu ke gudang kan. Wajar dong. Masa dilempar ke mall? Kan 1,5 tahun nggak wajar. Kita dulu lah. Iya, wajar dong kalau gua suka, kenapa rupanya? Cuma kan karena kesibukan dan juga ini kan agak sensitif sehingga jadi waktu itu JNE mikir mau dikemanakan ini karena ada logonya kan. Itu loh. Justru karena JNE terlalu hati-hati. Kalau dibuang ke jalanan ada logonya kan beras bantuan presiden. Nanti dibilang JNE yang apa? Yang menyalahgunakan. Jadi waktu itu memang ada juga terlalu hati-hati sehingga disimpan dulu lama. Baru kemudian dibuang. Gini aja deh. Dengan fakta bahwa beras itu dibuang dengan cara dicurahkan ke dalam tanah, Anda sudah melihat tidak ada niat korupsi, tidak ada niat melanggar. Itu aja udah cukup sebenarnya ini. Hanya satu pertanyaan. Ya, cuma kan karena ya namanya juga pegawai kan begitu itu dibuang dulu ke gudang, ada gudang tempat itunya, ya. Baru saya sudah makin penuh, baru dicarilah tempat pembuangan. Itu di mana-mana perusahaan begitu. Yang tadi belum dijawab Bang, kenapa dari JNE pertimbangannya kenapa ini dikubur bukan dimusnahkan, dibakar gitu, nggak kayak gitu? Kan kita udah bilang yang cara yang paling efisien adalah dikubur. Kalau dibagikan makanan ternak atau dikasih ke rakyat, takutnya kita jadi korban fitnahan seolah-olah menjual beras yang ada cap bantuan presiden. Orang kita tidak berbuat aja sekarang udah difitnah. Apalagi kalau diedarkan, coba. Bayangkan kalau ini diedarkan, Anda menemukan di warung bakso atau di mana, habis kita kalian bikin. Jadi waktu itu paling aman adalah dikubur agar tidak bisa dipakai orang karena ada cap logo beras bantuan presiden. Dan itu sudah beras punya kita, sudah kita bayar. Yuk, apalagi? Terakhir Bang, ini kan cukup besar ya, maksudnya meledaknya cukup besar, cukup viral lah kasus ini. Dari pihak JNE-nya lagi, apakah dengan adanya kasus ini di masa depan akan mengurungkan niat menjadi penyedia jasa last mile untuk proyek-proyek pemerintah atau kayak gimana? Silakan. Ya, selalu ada resiko, Mas, dalam proses pemerintah membantu pemerintah. Tapi kita nggak pernah nyerah karena kita tahu kita juga ngebantu pemerintah, niat kita mulia, jadi nggak kapok lah kita. Justru ini jadi bagian dari pelajaran improvement ya Pak Samsul ya. Kedepannya bagaimana kita bisa saling erat juga sama semua kelembagaan dan swasta sih. Jadi nggak ada niat lah ini kita kapok gitu ya. Nggak sih, tetap kita akan terbuka untuk kerjasama. Terakhir mungkin? Ya, terakhir. Ya, selamat siang. Nama saya Patrick dari Aspirasi Publik. Yang ingin mau saya tanyakan adalah pada saat pembuangan beras tadi, di situ ada ditemukan petugas. Nah, saya mau tanya, apakah petugasnya meminta ganti rugi? Itu aja sih. Terima kasih. Petugas apa maksudnya? Maksudnya beras itu dibuang di tanah itu, jadi petugas itu adalah minta uang gitu, sejumlah uang. Ada nggak? Kalau itu terlalu intern itu kan sudah di luar isu bantuan presiden, kita nggak usah omongin deh di sini deh. Namanya juga penjaga, kalau kita minta bantu ya you ngerti lah. Masa harus gua terangin sih dikasih bakso atau mbak mie goreng? Pak Omar, satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Itu nggak ada kaitan sama itu ya. Pak Hotman, satu lagi pertanyaan Pak. Pertama soal ini kan saya Fendi dari Kontan. Oh, dari Kontan. Silakan Mas Fendi. Ini kan penyaluran bansos untuk Mei dan Juni 2020 ya Pak. Nah mungkin boleh dikasih tahu kapan kontrak antara SSI dan JNE dilakukan, terus berapa nilai kontraknya Pak untuk penyaluran ini? Kontraknya kapan? Lu ulang lagi. Ini kontraknya nih. Ini. Maksud saya Nilainya nggak usah deh, lu mau tahu aja lu berapa duit orang. Kepo aja lu ah. Ini kontraknya tanggal berapa sih ini? Kontraknya tanggal 30 April 2020. Kontraknya ada ya, dan ini ada di stepkan semua sah. mungkin nilai kontraknya boleh Pak.
Kepo aja lu ah. Nanti lu tanya lagi honor pengacara berapa? Boleh lagi Bang? Boleh Oke. Bang. Sampai tuntas sampai malam kita mainkan. Bang Hotman, Mary dari VOI. Ya. Bang mau nanya tadi kan totalnya yang rusak itu 3,4 3,4 ton. Nah itu tuh sebaran wilayahnya yang harusnya didistribusikan sama JNE tuh di mana aja gitu? Depok, ini hanya Depok. Ini cuma khusus Depok aja? Yang kasus ini Depok. Cuma Depok aja? Ya. Berapa kecamatan seluruhnya? Seluruh Depok berarti? Sesuai kecamatan di Depok. dengan daftar penerima manfaat dari pemerintah. Ini ada nih. untuk Iya wilayah nih, Depok. ini ada namanya nih semua nih. Nama kecamatannya ada nih. Lihat itu. Ya, nama ini semua tanda tangan dari nih sekali lagi. Bisa disebutin nggak Bang? Soalnya ini kan nama kecamatannya. Coba sebutin. Lu cari sendiri nama kecamatan. Sawah. Enak aja lu. Pancoran Mas. Iya. Ini benar keseluruhan dari wilayah kecamatan Depoknya? Benar, Iya. Pak. Seluruhnya, Pak. Iya, seluruh Depok. Mbak, ini kan bantuan pemerintah, bantuan presiden untuk warga masyarakat. Ini terkait. Oke. 11 kecamatan di Depok. Oke. Saya Heri dari MNC mau nanya terkait somasi tersebut. Jadi nggak nih? Dari Yang mana? pihak somasi kepada pihak R itu? Itu coba kita lagi memikirkan untuk pencemaran nama baik. Ya, makanya aku kira dia hadir sekarang. Oh, berarti nggak ada kemungkinan terjadi Kita lagi pertimbangkan untuk lapor polisi atau perdata. Oke, siap. Oke? Itu aja. Oke. Dan Anda tahu udah jelas-jelas Anda sekarang tahu bahwa pemicunya ini adalah fitnahan kasus perdata kepemilikan tanah, ya, dipakai, digeser menjadi seolah-olah sengketa beras bantuan presiden agar kasus perdata kepemilikan tanahnya menjadi viral. Dan itu jujur itu membohongi rakyat Indonesia. Harusnya kalian tulis dia besar-besar. Ya, itu membohongi rakyat Indonesia dong. Masa memfitnah orang menyatakan menimbun bantuan presiden padahal tujuan dia adalah memperjuangkan tanah miliknya dia. Dan kita JNE tidak pernah menganggap tanah itu milik JNE. Hanya minta izin dikubur di sana. Soal siapa kepemilikannya ya kita kan minta izin sama yang jaga, dikasih ya oke-oke aja gitu loh. Oke, jadi sekali lagi tidak ada unsur melawan hukum dalam isu soal beras bantuan presiden yang didistribusikan oleh JNE, karena beras yang dikubur tersebut adalah beras milik dari JNE, yaitu beras yang sudah rusak, sedangkan beras penggantinya sudah dibeli oleh JNE dengan cara honor JNE dipotong dan kemudian beras yang dipesan ini dibagikan kepada rakyat. Kalau kemudian beras yang rusak milik JNE dikubur, itu adalah hak mutlak dari pemilik. Tidak ada larangan. Terima kasih. Masih ada? Oh, yang lain. Yang mana? Belakang. Bang. Iya. Oh, sama. Oh. Oke. Habis IPWL Bang, tadi dari BNN. Selamat siang ya Bang. Izin Bang, ada poin-poin pihak JNE yang akan melakukan somasi kepada pihak. Dari mana Bu? Dari media Target Hukum, Oh. media online. Izin Bang,